Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Modern ASM HMM dengan acara Ngopi Asik bersama Daniel. Untuk sahabat FBI, saya di sini didampingi oleh Kepala Kantor Cabang Kantor Hukum saya dengan Pak Ilham Suwardi SE SH. Beliau juga seorang pengacara. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol sambil ngopi asik ya tentunya Pak Ilham ya. Iya. Langsung ngopi aja. Langsung ngopi aja. Kopinya beda warna nih. Kita seruput dulu, sahabat FBI. Apa berita yang lagi hot sekarang nih? Itu Bang, kemarin ada berita di FB News yang saya lihat itu pencabulan pemerkosaan. Jabulan. Oh iya, yang di FBI ini. Iya, itu anak umur 14 tahun. 14 tahun. Iya betul. Yang pelakunya itu tiga orang di kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini dia. Maaf terlambat ini. Iya. Waduh, udah Ini mulai. kita tunggu-tunggu nih. Aduh. Iya. Kayaknya ngobrolnya asik banget ini. Langsung Iya. kita jelas dari FB News Ini sekalian. serba kebetulan nih, serba kebetulan. Apa nih yang dibahas? Saya Enggak, belum serba tahu nih. kebetulan saya sedang mengopi, Iya. ngopi asik. Namanya juga acaranya ngopi asik bersama Betul. Daniel. Iya. Lagi ngopi asik, ngobrol sama kepala kantor saya yang di Selatan Timur. Ini ada kasus pencabulan di FBI. Dan kebetulan kan kita ada janjian ya, ada Iya, acara iya, ya betul, tadinya ya. betul. Nah sekalian nih saya mau bahas nih sama Pak Pimpret dari FBI News. Sama- Yang itu Pak Bimret, yang kekerasan seksual itu. Oh, yang di Polres Pandeglang ya. Pandeglang, ya. Oh, iya. Betul. Yang menggelodokkan Pak Pimpret nih. Kita Gimana udah- tuh Pak Pimpret? Berita itu sangat menarik di mata masyarakat tuh kayaknya itu. Itu kenapa saya angkat itu berita? Iya. Tujuannya adalah biar orang tua itu bisa kontrol sama anak-anaknya, ya kan. Jangan sampai terjadi pada anak-anak kita gitu Bang, tujuannya ya kan. Jadi total tersangka kan ada 3, cuman yang baru 2 yang dapat gitu, yang satu masih dalam Kabur pengejaran berarti gitu ya. ya. Iya. Cuman DPO lah ya. identitasnya sudah diketahui. Sekarang lagi DPO dari Polres Pandeglang gitu. Iya, Bang. iya. Berarti yang 2 itu udah ditahan ya? Sudah ditahan di Polres Tunggu dulu Pandeglang. sebentar. Ini kita belum ada kopi buat Pak Pimpret nih. Oh, iya. Tolong dong Saya siapin pengen ngopi kopinya. juga ini. Iya. Aduh. Ini ada kopi buat Pak Pimpret. Aduh, terima kasih nih. Iya. Namanya juga Jadi acara asik nih, ngopi iya. asik bersama Daniel. Siap. Ayo, ini Ya, langsung ayo, saja. minum Ayo, dulu, kita iya, ngopi dulu minum dah. dulu, minum lagi kopi. Biar santai dulu gitu. Iya. Sesuai temanya ya. Temanya ngopi asik bersama Daniel. Mantep ini kopinya nih. Enak ya? Mantap ya. Alhamdulillah. Coba gimana? Jadi sudah sejauh mana itu Iya. mengambil ininya itu? Jadi ini Bang, sekalian saya mau sebelumnya saya juga mau nanya nih Bang ya. Untuk di sisi hukum nih, apakah ada perbedaan hukuman gitu? Ini kan yang melakukan masyarakat biasa. Seandainya itu yang melakukan istilahnya kayak aparat kepolisian, apa penegak hukum sendiri, apakah perlakuannya itu sama gitu di mata hukum? Oh, gitu. Pada prinsipnya negara kita negara hukum Pak Pimpret. Iya, Ya. betul. Nah, pada prinsipnya negara kita negara hukum, tidak memandang bulu, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang etnis, Iya. tidak memandang apapun. Di mata hukum kita semua sama. Semua sama ya. Semua Iya, sama. betul sekali.
baik aparat seperti aparat kepolisian pelakunya atau dari kaum bawah, kaum atas, sama saja. Nah, itu yang saya ini kan Pak Pimpret. Cuma kalau Pak Pimpret pengen tahu, coba Pak Ilham, itu masuknya dasar hukumnya dari apa tuh? Gimana Pak Ilham? Kalau masalah begini ini sangat diperhatikan sekali sama pemerintah. Ya. Dan sangat update sekali perubahan-perubahan soal undang-undang untuk kekerasan seksual tersebut. Undang-undang kekerasan seksual itu pertama kali itu di Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2002. Siap itu direvisi lagi. Ada perubahan direvisi lagi. Perubahan itu menjadi Undang-Undang 35 nomor Undang 35 tahun 2014. Ya. Dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016. Perpu ya. Perpu untuk memperkuat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tadi. Itu sanksinya itu minimal itu 15 tahun. 15 tahun. Adapun saking perhatiannya pemerintah itu, jadi kekerasan seksual itu dalam KUHP aja digolongkan dari nomor 289 sampai 296. Ya. Di situ sampai ke tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan disetujui pemerintah gitu loh kan, diatur juga di Undang-Undang Nomor 70 di tahun 2020. Itu di lembaran penetapan itu di nomor 70 tahun 2020. Yang mana tindakan itu sangat banyak, sangat dahsyat sekali. Hukumannya sangat berat ya. Tapi memang begini. Saya pernah baca katanya ada hukuman dikebiri. Iya. Oh iya. Itu apa namanya, kebiri kimia istilahnya. Oh iya. Jadi melalui putusan pengadilan diperintahkan oleh kejaksaan dan disetujui oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan dijalankan oleh Departemen yang penegak hukum. Gitu. Dieksekusi lah istilahnya. Jadi bentuk eksekusinya itu metodenya ya canggih, ada yang disuntikin, ada metode-metode lain. Ada metode lain juga ya. Hukumannya udah luar biasa ya. Hukumannya ini mudah-mudahan bagi pelaku-pelaku ini jerah lah gitu, buat ada efek jerahnya. Itu udah buat efek jerah itu. Betul sekali. Karena memang sangat ini ya, kalau untuk kasus pencabulan itu, apalagi kekerasan dan terhadap perempuan dan anak, itu juga memang sangat memprihatinkan kaum lemah lah ya. Iya, sangat memprihatinkan kaum lemah. Itu dari di bawah umur 18 tahun sampai yang masih dalam janin itu. Iya, dampaknya itu kan luar biasa itu bagi korban sendiri itu ya kan. Traumanya, apalagi masa kan depannya masih di bawah umur, masa depan dia itu masih panjang gitu. Banyak efeknya dia banyak. Gitu. Jadi pantasnya itu kalau menurut Pak Ilham dan Pak Pimpret pribadi nih, itu bagusnya di bagaimana hukum kita ini nih yang dijelaskan dengan Pak Ilham tadi. Pantaskah begitu atau tidak itu? Itu menurut pribadi saya sendiri dari media ya, itu sangat setuju sekali itu. Jadi biar ada efek jerah sama sekali, maksudnya biar kapok lah buat yang lain itu jangan sampai terulang, karena hukumannya benar-benar berat, apalagi sekarang ditambah lagi dengan hukuman kebiri itu. Waduh, luar biasa itu. Iya. Sadis kita lagi gimana gitu. Coba kalau sampai nggak hidup itu. Waduh. Dan itu Pak Pimpret, itu ada kelainan juga itu bagi si pelaku itu untuk kelainan seksual. Bisa jadi. Termasuk golongan mungkin dia ada kelebihan dari seksualnya kali. Iya. Jadi dia melampiaskan ke orang kaum lemah seperti anak-anak, seperti perempuan yang tak berdaya, gitu ya. Jadi ngopi lagi, Pak Pimpret? Iya, ngopi. Ngopi, ayo. Ngopi lagi, ngopi. Ayo, Bang. Iya. Pemerintah kurang apa lagi? Iya, padahal berapa departemen yang dilibatkan untuk itu. Luar biasa lagi. Departemen Kesehatan,
sosial, kejaksaan, pengadilan, siap. kepolisian. Jadi bekerja sama nih. Yang memutuskan pengadilan, yang memerintahkan kejaksaan, disetujui oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham. Jadi itu udah sah di mata hukum ya. Iya. Buat itu undang-undang. Nggak ada main-main lagi gitu loh. Nah itu buat efek jerahnya sampai itu identitas pelaku itu diinformasikan lewat media massa. Iya, itu tuh. Jadi itulah gunanya ada media di negara kita ya. Iya. Jadi memberitakan kepada masyarakat. Betul. Agar bisa berhati-hati lah ya. Iya, jadi zaman. Untuk ini Bang, saya mau bertanya. Iya. Jadi masyarakat luas kan gimana caranya kita mencegah biar nggak terjadi ini sama keluarga kita ataupun yang lainnya gitu. Nah, Gimana itu? Amin deh kalau sampai. Jangan sampai ini peristiwa ya kan menimpa keluarga kita. Iya. Ya pada Apa prinsipnya. saran dari Bang Daniel gitu? Iya. Kalau saya pribadi, Iya. Pak Pimpret, pada prinsipnya kita tuh berduka cita juga lah ya, itu ya terhadap adik kita yang diberitakan dipanggil digodok sama Pak Pimpret beritanya itu. Nah itu sangat sedih sekali mendengar, sangat kayaknya negara kita ini kayak gimana gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah polisi aparat bergerak cepat tangkap lah ya semuanya. Gitu, iya. Nah jadi untuk mengantisipasinya itu peran orang tua itu sangat penting. Intinya peran orang tua dulu Bang ya. Penting sekali. Peran orang tua sangat penting. Ditambah apalagi keadaan sekarang sedang PPKM kan ya. Kalau nggak sibuk-sibuk gimana, kalau nggak ada terlalu dikurangi lah kegiatannya di rumah aja untuk anak-anak. Gitu. Monitor. Betul. Kalau ada tambahan, Pak Ilham? Ya kadang-kadang itu anehnya, kadang-kadang orang yang terdekat yang itu. Iya. Jadi itu jadi masalah besar. Iya, betul. Makanya kadang-kadang perlu juga untuk pendidikan anak itu perlu pengarahan cerita-cerita seperti itu. Karena menurut orang tua dulu kan itu baku untuk cerita sampai ke titik itu gitu loh. Dan peran-peran RT RW itu juga perlu. Oh ya punya ya anak gadis ya? Punya. Itu harus kita jaga. Makanya saya pun punya anak perempuan saya. Makanya iya saya wanti-wanti berita itu supaya masyarakat luas itu lebih tahu dan lebih sadar gitu bahayanya, istilahnya kita sebut dengan pedofil ya, lebih kasarnya itu harus kita jaga benar-benar keluarga. Tapi ada ini Pak Pimpret dari FBI News, ada ini juga Pak Ilham, komisi-komisi yang dibentuk dan ormas dan ada lembaga-lembaga itu yang dapat dihubungi nanti sahabat news, sahabat FBI News, sahabat FBI itu nanti ada di akhir kesimpulan. Di bawah ini ada beberapa bisa dihubungi. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, ada beberapa tuh kepolisian, KPAI. Betul. Seperti itu Bang ya. Oke. Bisa dihubungi di situ. Apalagi pencabulan ya sangat rentan sekali gitu. Iya. Ya pada prinsipnya Pak Pimpret kita lebih menjaga ke anak kita itu. Siap. Nah ini Bang, saya menyambung hal yang Abang katakan tadi, untuk hukum di Indonesia sendiri kan kayak berita kriminal ini kan kadang udah tersangka, kenapa dalam penayangan mukanya itu harus di blur gitu? Itu mungkin salah satu metode pelaksananya, tapi kita percaya dengan pemerintah sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Ketetapannya udah berapa kali perubahan? Udah 4 kali perubahan. Iya. Mungkin Begini. Abang kita yang jadi bisa cerita. Gimana Bang saya Daniel? asik menyimak pertanyaan dari Pak Pimpret dan Pak Ilham nih. Gimana Bang? Nah, jadi begini, di luar negeri itu dan sahabat FBI di luar negeri itu beda undang-undang hak asasi manusianya, HAM-nya itu dengan Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia
itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena dipandang tinggi karena menjunjung tinggi asas kemerdekaan. Menjunjung tinggi asas kemerdekaan terhadap seseorang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45. Sedangkan di luar sana ada hukuman mati contohnya. Ya. Tapi di Indonesia tidak ada hukuman mati. Nah, terlaksana pembuktinya hukuman mati hanya untuk kejahatan seperti teroris, narkoba, terus koruptor. Tapi koruptor katanya hukuman mati, tapi belum sampai sekarang belum terlaksana. Belum ada ya. Iya. Nah, kembali ke masalah tadi yang Pak Pimpret godok tadi di Pandeglang itu, pencabulan itu memang sangat waspadalah kita ya. Betul sekali. Waspadalah untuk sahabat FBI, waspadalah, jaga keluarga kita, kau jaga orang-orang yang kita sayangi, terutama anak-anak, perempuan, karena banyak di negara kita ini sekarang ini sudah banyak sekali predator ya, kalau kita bisa katakan ya. Predator, predator itu. Karena sudah memangsa kayak seolah-olah tuh kayak singa kelaparan ketemu ini karena dari psikologisnya, trauma psikologisnya si pelaku ini sudah punya kelainan seksual gitu. Tanpa basa-basi ya. Tanpa memilih. Ya, nah hati-hati maksud saya itu kadang kita pelaku itu kalau tidak ada kesempatan dia tidak berbuat. Betul sekali. Nah, kalau kita lalai dalam mengawasi keluarga kita, tidak menutup kemungkinan, tapi auzubillah menjalik, kita lebih berhati-hati dan waspada. Oke. FBI sahabat FBI, Pak Pimpret, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Pelajaran berharga banget buat saya di pribadi nih. Iya. Salam buat teman-teman FBI News. Terima kasih banyak. Nanti disampaikan salamnya. Oke, Pak Ilham. Terima kasih jamuan kopinya ini. Ya, disebut lagi. Sebut lagi. Ayo, sebut lagi. Oke, sahabat FBI, kesimpulan dari saya, sekali lagi, sangat miris saya secara pribadi membaca berita dari yang digodok oleh Pak Pimpret dari FBI News. Itu tentang pencabulan orang-orang yang lemah, orang-orang tak berdaya, perempuan, masih usia belia, hilang semuanya karena traumanya, kesimpulannya karena masa depannya sudah terampas semuanya, sudah habis semuanya. Jadi susah untuk memindset kembali dia seperti normal seperti sedia kala. Nah, jadi lebih hati-hati, jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita sayangi terhadap orang-orang yang tidak kita kenal. Kadang yang kita kenal pun masih saja mencoba-coba karena ada kesempatan. Lebih hati-hati, jaga anak dan orang yang kita sayangi. Terima kasih Pak Pimpret. Terima kasih banyak. Kedatangannya, silaturahmi di sini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Pak Pimpret ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.